Pertama-tama saya ingin mengaturkan selamat kepada Diakon Eki atas penerbitan buku ini. Saya mau menempatkan buku ini dalam tulisan-tulisan terutama Paus Fransiskus terkait dengan orang muda, iman, dan penegasan panggilan yang menurut saya membingkai bukunya Frater Diakon. Maka saya memberikan judul untuk presentasi saya, Panggilan Generasi Beriman Digital Z kepada Kekudusan pada Zaman Now. Dan di antara generasi beriman Digital Z ada pribadi-pribadi seperti Eki dan mungkin orang muda lain yang sekarang ini lagi ada dalam periode widowhood, ya, sebuah periode yang tidak hanya ada terutama untuk mereka yang ada dalam jenjang hidup pernikahan, melainkan juga sekarang ini juga dirasakan mereka yang mau menegaskan panggilan mereka dalam hidup membiara. Dan pembicaraan tentang kesucian, terutama pada dewasa ini, menurut Paus Fransiskus itu memiliki 4 karakteristik. Yang pertama adalah ketekunan, kesabaran, dan kelemah lembutan. Lalu yang kedua adalah sukacita dan rasa humor. Yang ketiga, keberanian dan gairah. Yang keempat, dalam komunitas. Dan yang kelima, dalam doa terus-menerus. Maka nanti silahkan Anda mencari ciri-ciri kekudusan ini dalam bukunya Frater Eki. Mudah-mudahan Anda menemukan semuanya, ya, ada di situ. Sekurang-kurangnya dari presentasi Frater Eki tadi, ada antusiasme, kegembiraan yang bisa kita rasakan sebagai audiens pada malam hari ini. Nah, rekan-rekan, tadi Frater Eki sudah mengajak kita untuk melihat panggilan kepada kekudusan sebagai panggilan yang terbuka untuk kita semua. Maka saya ingin juga menyapa teman-teman awam, orang-orang muda yang barangkali sekarang ini belum sampai pada jawaban ya, tetapi sedang mau menegaskan panggilan Anda. Dan menurut Paus Fransiskus kita ini perlu beranjak, ya, terutama orang-orang muda, dari pertanyaan who am I, siapakah aku, ke pertanyaan saya ini dipanggil untuk apa. Jadi tidak cukup kita selalu bertanya siapa diri saya, ya, kita harus mulai beranjak pada pertanyaan Allah menghendaki saya, memanggil saya untuk apa. Atau pada kesempatan yang lain, ketika berbicara tentang Bunda Maria, Paus Fransiskus juga mengajukan pertanyaan, Allah itu memberikan janji kepada saya untuk saya bawa. Nah, janji itu apa yang perlu saya bawa ke dunia? Maka menurut saya, spirit dari buku ini menurut saya adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus yang senantiasa dibaharui. Dan terutama saya menangkap bahwa dalam buku ini ada keterbukaan dari pengarang untuk mempersilahkan Allah menjumpai Frater Diakon Eki dan juga kita semua yang ada di sini. Dan pembaruan perjumpaan ini berlangsung tanpa henti setiap hari. Dan ini yang memungkinkan kita untuk bisa mendengarkan Tuhan yang memanggil kita, ya, untuk panggilan kekudusan tertentu. Nah, yang istimewa saya kira dalam bukunya Frater Eki juga adalah yang Paus Fransiskus sebut sebagai kesucian dari pintu sebelah. Sebuah istilah yang disampaikan Paus Fransiskus untuk menunjuk bahwa kesucian itu bukan sesuatu yang jauh dari hidup kita. Kesucian itu bisa kita lihat pada orang-orang yang barangkali ada di samping kamar kita, di dalam rumah kita, atau di sekitar rumah kita. Dan merekalah yang menjadi guru-guru kesucian di dalam hidup kita. Dan saya merasa bahwa kehadiran pribadi-pribadi ini sangat berkelimpahan di dalam kehidupan kita. Maka terutama setelah jawaban ya,
dari Frater Eki. Apa yang bisa kita harapkan dari Frater Eki dan siapapun dari Anda yang sudah memberikan jawaban ya, yaitu bahwa Allah di dalam diri Yesus itu hadir dalam hidup Anda. Kalau sekarang ini sudah jadi diakon berarti perlu kelihatan di dalam perutusan yang segera Anda terima. Karena kalau Yesus itu tidak dapat kita lihat dalam jantung hati kita, di dalam hati perutusan kita, maka kita tidak bisa meyakinkan seorang lain pun. Kita tidak bisa membuat orang lain antusias dengan hidup kita. Dan saya kira ini nanti menjadi PR ya, bagi tarekat-tarekat religius yang sekarang ini merasakan krisis panggilan dalam biara-biara Anda. Mungkin baik kalau kita bertanya, apakah Yesus masih berada dalam jantung tarekat kita? Masihkah Yesus itu berada dalam jantung perutusan kita? Nah, saya kira ini sesuatu yang istimewa kalau kita melihat orang-orang pribadi-pribadi yang telah mengatakan ya terhadap panggilan Allah. Bahwa Allah itu berkenan untuk bersemayam di dalam diri kita. Dan bahkan, sebagaimana dikatakan Paus Fransiskus dalam Evangelii Gaudium, kapanpun kita melangkah menuju Yesus, kita menjadi sadar bahwa Dia sudah ada di sana, menunggu kita dengan tangan terbuka. Maka saudara dan saudariku, saya, Frater Eki, Suster, dan Anda semua yang hadir di sini, kita sebenarnya memiliki panggilan untuk mencari dan menemukan jalan yang ditunjukkan Tuhan. Dan itu seringkali kita perlu keluar dari comfort zone kita. Karena justru di luar comfort zone itulah Allah itu memanggil kita. Menghidupi, menanggapi panggilan itu berani keluar dari comfort zone kita. Termasuk ya rencana-rencana hidup kita yang barangkali sudah kita kalenderkan. Saya mau apa di dalam hidup kita? Karena Allah seringkali memporak-porandakan kalender hidup kita ya. Ketika Dia meminta kita untuk menjawab ya. Dan saya kira patung Daud muda ini berbicara tentang panggilan orang-orang muda, bahwa kita dipanggil untuk sempurna seperti Bapa kita adalah sempurna, dari Injil Matius 5 ayat 48. Nah, ini terutama untuk orang-orang yang ada dalam formasi orang muda. Kita seringkali melihat orang muda itu sebagai orang-orang dengan daftar kekacauan, kekurangan-kekurangan. Kalau kita melihat orang muda masih dengan perspektif itu, saya kira kita sulit untuk melihat bahwa orang muda adalah orang yang terbuka pada kekudusan, lebih lanjut terbuka pada panggilan untuk menegaskan, dapat menjadi single, dapat menjadi religius, dapat menjadi imam diosesan, bisa juga pada panggilan yang lain. Dan bahkan kita lalu berjarak dari generasi beriman digital Z yang saya sebut sebagai generasi yang sekarang ini ada di depan pintu-pintu rumah religius kita, pintu-pintu biara kita. Kalau kita berjarak dari mereka, lalu bagaimana kita bisa mempersilahkan mereka untuk datang ke rumah-rumah kita? Maka saya kira undangan Paus Fransiskus, terutama dalam Christus Vivit, adalah agar sebagaimana dalam kitab Keluaran, kita melihat hati orang muda sebagai tanah yang sakral. Dan
Ketika kita mendekati mereka, kita perlu menanggalkan kasut kita. Karena kita berhadapan dengan sesuatu yang sakral dan penuh misteri, yaitu orang muda. Dan bahkan sekarang ini orang muda itu membawa wajah baru kepada gereja. Ketika Paus Fransiskus menyatakan bahwa orang muda adalah masa kini Allah. Tidak cukup lagi kita memandang orang muda sebagai masa depan gereja. Dan dengan kita mempersilahkan orang muda untuk menegaskan panggilan mereka, kita sebenarnya merasakan betul bahwa orang-orang muda ini mengembalikan kemudaan gereja kita yang kalau tidak hati-hati ada godaan menjadi menua karena kita tidak mau berubah, kita nyaman dengan comfort zone kita, ya, dan orang muda mendisrupsi kenyamanan-kenyamanan kita itu. Dan ini juga menurut saya kunci untuk membaca secara istimewa buku yang ada di tangan Anda, bahwa orang muda itu mendapatkan tempat yang istimewa dalam hati Allah. Dan dengan demikian juga mereka mendapatkan tempat yang istimewa dalam gereja. Sayangnya, kadang-kadang dalam praktek, gereja belum selalu menempatkan orang muda dalam tempat yang istimewa itu. Maka di tengah diskusi kita tentang setelah menjawab ya, saya kira baik kalau kita juga mengajukan pertanyaan yang diajukan oleh Paus Fransiskus ini. Apakah kita berusaha memahami lokasi anak-anak kita sesungguhnya berada? Apakah kita mengetahui lokasi sesungguhnya jiwa mereka berada? Yang terpenting, apakah kita mau mengetahuinya? Kalau kita tidak mau mengetahuinya, maka gap antara kita dengan orang muda itu semakin melebar. Dan orang muda saya kira memprovokasi kita ya untuk tidak menawarkan jawaban yang cepat saji, ya. Jawaban yang sudah ada dan tinggal diberikan. Orang muda mengajak gereja, mengajak tarekat-tarekat hidup bakti untuk beradventure bersama mereka. Pertanyaan mereka memiliki kebaruan, memiliki provokasi, maka jangan mudah memberikan jawaban yang instan kepada mereka. Saya kira sebagai penutup saya ingin mengajukan pertanyaan terutama untuk orang-orang muda yang sekarang ini juga di dalam dokumen Amoris Laetitia, Paus Fransiskus mengajukan pertanyaan tidak hanya dalam konteks hidup berkeluarga, melainkan juga dalam konteks panggilan khusus ya, baik sebagai rohaniwan atau sebagai biarawati, yaitu periode waithood, periode tunggunya orang muda untuk mengambil keputusan ya, sekarang ini disinyalir sangat panjang. Padahal saatnya sekarang mengambil keputusan. Tetapi ada kecenderungan penunda-nundaan. Dan ini mulai dialami ketika seseorang mau memasuki jenjang pernikahan dan juga memasuki hidup religius. Dan saya kira buku ini menawarkan bantuan kepada Anda untuk segera menjawab ya ketika Allah memanggil dan tidak menunda-nundanya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.